bahwa hampir yayasan-yayasan Islam itu tidak menjalankan ADART-nya secara benar, tidak menjalankan tupoksi pengurus itu secara aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, hukum positif, dan itu tidak ada negatifnya. Tupoksi pembina itu apa, ketua itu apa, bendahara itu apa, sekretaris apa, itu ditetapkan semuanya, ya. Terus kemudian perlu diketahui bahwa tentang masalah terkait dengan gaji menggaji, ya. Sebetulnya kalau sudah tertangani keuangan secara akuntan, terus kemudian peran-peran keduanya itu jelas. Umpamanya ketua yayasan itu memang di dalam undang-undang positif itu boleh digaji, sekretaris boleh, bendahara boleh. Terus kemudian setelah itu kepala sekolah dan yang lainnya. Tetapi kalau tidak ada aturan main dan ini cenderung permainan suami istri di dalam suatu kegiatan dakwah dan memperalat dakwah kesannya, maka ini adalah memakan as-sukht, ya, yaitu harta yang kotor. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Darah daging mana saja yang tumbuh dari barang yang sukhtun haram, maka neraka yang paling berhak untuk mengambilnya. Makanya di sini dibuat aturan main dengan satu, adanya yayasan dan berakte notaris. Kemudian setelah itu dibuat ADART. ADART itu mencakup pengurus dan tupoksi masing-masing. Kemudian dia buat suatu aturan kepegawaian. Dari aturan kepegawaian itu nanti muncul hak kewajiban. Dan nanti akhirnya tidak pandang peduli siapapun yang jadi pengurus. Kalau sudah ditetapkan di dalam kepengurusan itu gajinya sekian, maka mau orang lain, orang jauh, atau suami, atau istri, atau siapa aja, secara objektif, secara adil, dia mengikuti aturan, boleh. Ya, kalau dia sendiri yang mengatur, kemudian yang diatur dia juga sendiri, tanpa ada aturan main, ini gimana? Nggak ngerti saya. Ini kan lucu. Ada orang yang mengatur dirinya sendiri, ya, dia yang mengatur suami istri, yang diatur juga suami istri, tanpa ada aturan main yang jelas, yang baku, yaitu apa? Ada ART. Maka dalam kondisi seperti ini, maka yang harta dimakan termasuk sukhtun. Di dalam hadis Rasulullah SAW, ayyulahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Ya, darah daging mana saja yang tumbuh dari perkara atau barang yang syubhat, yang haram, maka neraka yang paling berhak untuk mengambilnya. Tapi kalau ada aturan mainnya jelas, ya. Kemudian setelah itu ada aturan-aturan karyawan, hak kewajibannya diatur secara jelas. ADART-nya juga diatur secara jelas berdasarkan akte yang telah dibuat oleh badan hukum pemerintah yang tidak lain adalah Hukham. Maka gaji-gaji yang diterima oleh mereka-mereka yang memang dibolehkan di dalam akte tersebut, maka itu hukumnya adalah halal. Wallahu a'lam bishawab.